Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardadia Humaira dengan NIM 1962201015. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis penerapan Good Corporate Governance atau GCG pada PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Mari kita simak pembahasannya. Penerapan Good Corporate Governance telah menjadi isu sentral dalam mendukung pemulihan serta pertumbuhan perekonomian. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi global, perusahaan dituntut untuk dapat mengimbanginya, maka diperlukan adanya sistem pengelolaan serta pengendalian manajerial yang tepat pada perusahaan. Dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance diharapkan dapat memberikan kontribusi positif baik pihak internal maupun eksternal perusahaan. Dalam praktiknya, GCG itu dapat meningkatkan nilai perusahaan, diantaranya dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki agar bank itu memiliki daya saing sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dalam mencapai tujuan bank. Selain itu, pemantauan dan penilaian risiko usaha yang bertujuan untuk mengurangi risiko yang dapat merugikan bank dan memaksimalkan upaya peningkatan kinerja serta pengembangan budaya kerja di lingkungan bank. Untuk itu, bank meyakini peningkatan kualitas penerapan GCG merupakan hal yang penting dalam menunjang jalannya kegiatan usaha yang efektif dan berkelanjutan. Jadi di sini BNI itu menempatkan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance atau GCG itu sebagai landasan bagi terbentuknya sistem, struktur, dan budaya bank yang kuat dalam menunjang keberhasilan dan keberlanjutan usaha bank, serta perubahan lingkungan bisnis dalam mencapai nilai-nilai bank bagi pemantau kepentingan atau stakeholder. Nah, oleh karena itu, bank itu meyakini penerapan GCG itu sangat perlu dilakukan secara berkesinambungan dan bukan hanya sekadar kepatuhan terhadap standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi di sini ada struktur organ tata kelola. Struktur organ tata kelola di BNI sendiri terdiri dari yang pertama ada organ utama. Organ utama itu ada rapat umum pemegang saham atau RUPS, ada dewan komisaris dan juga direksi. Selanjutnya juga ada organ penunjang atau organ pendukung, antara lain komite-komite di bawah komisaris, terus komite-komite di bawah direksi, satuan kerja manajemen risiko, satuan kerja audit internal, satuan kerja kepatuhan, dan sekretaris perusahaan. Setiap organ itu mempunyai peran penting dalam penerapan GCG yang efektif dengan berkewajiban menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bank yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, melindungi harapan pemangku kepentingan, dan juga meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi yang selanjutnya itu ada mekanisme Good Corporate Governance. Mekanisme Good Corporate Governance itu merupakan proses atas implementasi prinsip tata kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank, sehingga menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. Penerapan tata kelola itu tidak cukup hanya dengan mengandalkan pilar governance struktur, melainkan juga dibutuhkan adanya struktur yang jelas dalam proses mekanisme. Proses penerapan corporate governance sendiri melekat pada struktur corporate governance, sebagaimana yang terlihat dari struktur organ tata kelola bank. Jadi di bank sendiri itu terdapat yang namanya rapat umum pemegang saham atau RUPS. RUPS sendiri terdiri dari RUPS tahunan dan juga RUPS lainnya. RUPS tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat itu 6 bulan setelah tahun berakhir, atau dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu lainnya. Sedangkan kalau RUPS lainnya itu dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
sesuai dengan ketentuan, RUPS itu wajib diselenggarakan di wilayah negara Republik Indonesia. Hingga akhir tahun 2021, BNI telah melaksanakan 1 kali RUPS. Tempat penyelenggaraan RUPS sendiri itu wajib dilakukan di yang pertama tempat kedudukan perusahaan terbuka. Yang kedua, tempat perusahaan terbuka melakukan kegiatan usaha utamanya. Yang ketiga, ibu kota provinsi, tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama perusahaan terbuka. Nah, yang keempat itu provinsi, tempat kedudukan bursa efek yang mencatatkan saham perusahaan terbuka. Lalu untuk penilaian kinerja komite di bawah Dewan Komisaris. Jadi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam mengawasi dan mengelola perseroan didukung oleh Komite Audit, Komite Nominasi dan juga Remunerasi, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Nah, di tahun 2021, Dewan Komisaris menilai bahwa komite-komite tersebut itu telah menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab dengan baik yang terlihat dari yang pertama, itu tercapainya seluruh rencana atau program kerja komite-komite yang ditetapkan pada awal tahun 2021. Nah, yang kedua, pelaksanaan rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite. Lalu untuk penilaian Good Corporate Governance, itu ada 3 penilaian. Yang pertama, governance struktur. Penilaian governance struktur sendiri bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan stakeholder bank. Yang termasuk dalam struktur tata kelola bank adalah komisaris, direksi, komite, dan satuan kerja pada bank. Nah, yang kedua ada governance process. Penilaian governance process sendiri bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank, sehingga menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan stakeholder bank. Aspek governance proses adalah penilaian terhadap pelaksanaan sistem dan mekanisme perusahaan dalam menerapkan GCG. Lalu yang ketiga itu ada governance outcome. Aspek governance outcome adalah penilaian terhadap hasil pelaksanaan sistem dan mekanisme perusahaan dalam menerapkan GCG yang diukur melalui hasil pelaksanaan implementasi GCG, mencakup output dan hasil dari proses implementasi GCG, penegakan etika, keterbukaan informasi, pengawasan dan audit serta kepatuhan, pengelolaan SDM, operasional atau produksi, pemasaran, keuangan dan akuntansi, manajemen risiko, tata kelola teknologi informasi, hubungan dengan stakeholder, dan sebagainya. Di sini ada rencana strategis bank. Jadi kenapa rencana strategis bank itu dilakukan? Untuk mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal yang terjadi pada tahun 2020 yang diselaraskan dengan arah strategi dan sasaran BNI di masa mendatang yang telah tercantum dalam revisi Corporate Plan BNI tahun 2019 sampai 2023. Nah, di sini isi dari revisi Corporate Plan BNI 2019 sampai 2023. Jadi BNI itu memiliki beberapa kebijakan strategis di tahun 2021, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas kredit melalui perbankan manajemen risiko, meningkatkan risk culture bagi seluruh pegawai BNI melalui transformasi end-to-end proses kredit, restrukturisasi kredit, optimalisasi proses remedial dan recovery, serta peningkatan kapabilitas pegawai. Nah, yang kedua, meningkatkan digital capability dalam memenuhi kebutuhan nasabah, mengembangkan inovasi dan solusi berbasis digital yang didukung dengan peningkatan kapabilitas data. Partnership melalui pemanfaatan API Management, platform blockchain, dan bisnis proses re-engineering. Nah, yang ketiga itu meningkatkan ekspansi bisnis, serta berkelanjutan meningkatkan ekspansi kredit pada top tier industri, selektif pada sektor ekonomi prioritas, supply chain, dan
penguatan UMKM. Lalu yang keempat itu memperkuat jasa dengan menawarkan total solution dan optimalisasi account, serta meningkatkan transaksi bisnis melalui pengembangan ekosistem bisnis, cross-selling, dan optimalisasi channel-channel lainnya. Yang kelima juga ada optimalisasi jaringan dan bisnis internasional dengan memperkuat kerjasama partnership, meningkatkan peran dan produktivitas kantor cabang luar negeri atau KCLN, serta memperluas hubungan kerjasama partnership dalam mendukung pengembangan bisnis internasional. Ya, di sini juga ada kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan GCG pada PT Bank Negara Indonesia. Berdasarkan data di lapangan dan analisis peneliti, kendala-kendala yang dihadapi oleh PT Bank Negara Indonesia terkait dengan penerapan Good Corporate Governance antara lain yang pertama ada peraturan kredit perbankan akibat dari kondisi perekonomian global yang sedang menurun. Yang kedua, produktivitas produk bank yang belum sepenuhnya efisien dan efektif. Yang ketiga, standar sumber daya manusia yang semakin lama semakin tinggi akibat dari era globalisasi. Nah, yang keempat, masalah kasus penyimpangan internal atau internal fraud, walau semakin menurun tiap tahunnya, tetap menjadi perhatian khusus dalam praktik GCG. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.